Selamat pagi kepada para dokter sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Edwin Tania SPKK. Hari ini saya ingin membahas mengenai skin rejuvenation dengan penggunaan microneedle radiofrekuensi. Seperti yang kita tahu, kita semua ini yang ada di sini tuh pengen kulitnya sehat. Dan kulit sehat tuh definisi di pikiran saya, kulit kita tuh harusnya bersih. Minimal noda, minimal jerawat, nggak ada bopeng, kemudian tone warnanya sama, pori-porinya bagus, nggak terlalu besar. Itu di pikiran saya, bahkan mungkin seperti benda ini, yang mulus dan minimal celah. Namun permasalahannya, apakah itu mudah? Dan kira-kira apa aja hambatannya? Saya akan menjelaskan sekilas mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan kulit kita ini nggak bisa semulus yang seperti kita idamkan. Yang pertama adalah penuaan kulit. Seperti kita tahu, penuaan kulit ini terjadi pada semua orang di seluruh dunia dan tidak bisa dihindari. Dan penuaan kulit ini dibagi dua, yaitu penuaan intrinsik dan penuaan ekstrinsik. Penuaan intrinsik ini yang terjadi secara alami. Kemudian penuaan ekstrinsik ini terjadi karena faktor luar. Penuaan intrinsik ini contohnya karena hormonal, karena faktor genetik. Kemudian penuaan ekstrinsik itu karena nutrisi yang nggak tepat, pola merokok, alkohol, kemudian tidurnya juga bergadang, ataupun paparan sinar matahari. Selain polusi udara juga bisa. Hal ini semua akan menyebabkan penipisan pada kulit kita, mau epidermis maupun dermis, serta turnover epidermal rate-nya juga menurun. Hal itu menyebabkan kulit kita itu menjadi banyak kerutannya, wrinkles-nya, kemudian sagging, dan itu semua nggak bagus. Dan ini merupakan suatu prototipe dari foto saya sendiri, di mana penuaan itu pasti terjadi, dan kita berharap kita dapat menghambat penuaan. Ini adalah gambar ilustrasi dua orang yang seusia dan bekerja bersama-sama dan mengalami penuaan selama 32 tahun, dan ada penuaan yang lebih bagus daripada penuaan teman kerjanya. Dan kita berharap kita mengalami penuaan yang lebih baik. Kedua adalah acne scar. Acne scar ini merupakan kasus yang cukup tidak mudah untuk kita tangani. Dan sebelum saya bahas acne scar, kita harus tahu penyebabnya apa. Yang pertama, acne vulgaris. Acne vulgaris itu suatu penyakit pada pilosebaceous unit. Dia itu bisa lesinya berupa inflamasi ataupun non-inflamasi, dengan derajat scar yang bervariasi. Kemudian berdasarkan Global Burden of Disease, acne vulgaris ini mengenai 85% kasus di seluruh dunia, dan 12 sampai 25 tahun usianya. Dan siklus hidupnya, yang pertama adalah komedo. Kemudian komedo akan berubah menjadi lesi inflamasi, kemudian menjadi post-inflamasi eritem, dan menjadi post-inflamasi hiperpigmentasi, dan kemudian baru menjadi scar. Nah, ini post-inflamasi eritem, ini hiperpigmentasi, dan ini scar. Acne scar sendiri ini merupakan jaringan fibrosa yang menggantikan jaringan normal akibat adanya luka di dermis. Biasanya kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, ice pick. Ice pick ini 70% kasus paling banyak, ukurannya paling kecil, namun dia paling dalam. Dia bisa sampai dermis ataupun bahkan sampai subkutis. Kemudian yang kedua adalah box scar. Itu sekitar 30% kasus, dia lebih besar daripada ice pick dengan batasnya tegas. Ini yang box scar, ini yang ice pick, kemudian yang rolling scar. Dia sekitar 15-25% kasus, dia paling lebar. Dan biasanya acne scar ini dikaitkan dengan deep inflammation, kemudian tingkat keparahan jerawat yang agak berat, lalu acne nodulokistik, ataupun tidak sampai acne nodulokistik, namun penanganannya terlambat. Ketiga, saya akan bahas tentang stretch mark. Ini merupakan salah satu jenis scar. Dia ini berkembang akibat kulit kita ini stretch atau meregang secara cepat. Hal ini disebabkan oleh kerusakan di dermis, mau kolagen maupun elastin, dan penyembuhan kulitnya berupa stretch mark. Hal ini disebabkan oleh karena penambahan berat badan, mau karena kehamilan, ataupun bisa juga tambah gemuk. Selain itu, ada orang-orang tertentu memang berbakat
genetiknya mudah terjadi stress mark, ataupun pengolesan kortikosteroid ataupun hormonal. Sebagai akibatnya, kulit kita ini nggak mencapai apa yang kita inginkan, menjadi mulus. Bahkan sebaliknya, menjadi kerut, keriput, scar, stretch mark, dan macam-macam. Demand untuk saat ini, banyak pasien tuh ingin treatment tuh yang non-invasif, efektif, dan long-lasting. Dan banyak modalitas terapi yang dapat kita tawarkan, dari yang paling utama seperti penggunaan krim, kemudian chemical peeling, radiofrekuensi, mikrodermabrasi, laser, filler, dan macam-macam. Hari ini yang saya bahas adalah microneedle radiofrekuensi. Konsep simpelnya adalah kombinasi antara microneedle dengan energi radiofrekuensi. Microneedle sendiri ini banyak digunakan untuk kasus atrophic scar ataupun wrinkles. Konsepnya yaitu mikropunktur. Mikropunktur itu menyebabkan micro-injury di dermal, yang diharapkan adanya terjadinya wound healing. Wound healing itu akan merangsang growth factor, di mana dia akan merusak scar dan revaskularisasi. Selain itu, dia punya fungsi juga supaya serum yang kita oleskan sebelum tindakan ini masuk lebih dalam ke dalam kulit. Kemudian radiofrekuensi sendiri ini adalah pengubahan energi radiofrekuensi menjadi energi termal. Yang diharapkan adalah stimulasi kolagen baru, neokolagenesis, dan neoelastogenesis. Dan microneedle radiofrekuensi ini sendiri, itu di mana microneedle ini berperan sebagai elektrode untuk menghantarkan energi radiofrekuensi lebih dalam ke dalam kulit kita. Dan hal yang perlu kita tahu, pembentukan kolagen baru, elastin, pembentukan pembuluh darah baru, itu dapat kita capai di suhu 40-45 derajat Celcius. Di mana energi termal di dermis itu juga menimbulkan luka, itu akan merangsang pembentukan kolagen baru, kemudian dermalnya menebal, serta reepitalisasi. Kemudian dirangsangnya berbagai enzim metaloproteinase dan kolagenase, dia akan mengubah jaringan yang lama dan deposisi dermal baru. Sebelum kita menggunakan microneedle radiofrekuensi, kita harus tahu alat kita ini gold coated atau silicon coated. Karena apa? Kalau gold coated itu dia konduktor yang bagus untuk menghantarkan energi panas. Selain itu, dia juga lebih tahan karat. Itu yang pertama-tama harus kita tahu. Kemudian, yang paling penting lagi, kita harus tahu alat kita ini termasuk insulated atau non-insulated. Apa sih bedanya? Jadi kalau insulated itu energi radiofrekuensinya keluar tepat di ujung dari si needle. Kemudian kalau non-insulated, energi radiofrekuensinya itu keluar sepanjang si needle. Itu konsep yang paling penting yang harus kita tahu. Dan apa yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita menggunakan radiofrekuensi microneedle? Nah, kita harus tahu indikasi regionya, kedalamannya, powernya, out time-nya, intervalnya, karena ini sangat kompleks. Misalkan apa? Misalkan indikasi saya untuk pori-pori, dan indikasi saya untuk scar yang dalam, itu akan mempengaruhi kedalaman yang saya harus adjust. Dan powernya, out time-nya juga, intervalnya itu sangat pengaruh sekali. Dan misalkan regio saya untuk wajah. Untuk wajah dengan untuk badan, saya akan menggunakan parameter yang berbeda untuk kedalaman, power, out time, dan interval juga. Dan ini biasanya patokan yang saya pakai untuk kedalaman kulit, walaupun kulit kita ini bisa berbeda-beda kedalamannya. Ini adalah satu contoh parameter yang biasa saya gunakan, dan yang akan saya jelaskan dari gambar sebelumnya. Misalkan, untuk kasus pori-pori, yang di forehead. Kita tahu forehead itu kulitnya tipis. Jadi kita penggunaan kedalamannya, kita bisa adjust-nya lebih dangkal dibandingkan yang cheek, yang kita tahu lebih tebal. Powernya juga bisa berbeda, dan kita juga bisa menggunakan insulated atau non-insulated. Namun untuk downtime yang lebih ringan, non-insulated ini kita banyak gunakan untuk kasus-kasus lesi yang dangkal.
Contoh kedua, misalkan untuk wrinkles yang untuk di cheek sama forehead, itu juga beda kedalamannya, beda powernya. Kemudian untuk deep wrinkles, lacing yang lebih dalam, kita juga bisa pakai insulated, supaya downtime-nya juga nggak sebesar dari non-insulated. Untuk scar, lokasi di wajah dan di badan, kedalamannya juga beda parameternya, kemudian out-time-nya juga beda, dan kita bisa pakai insulated juga. Sebenarnya kita harus tahu apa sih out-time itu. Ini saya kasih contoh ya. Nah, itu dia bisa mengeluarkan energi radiofrekuensinya lebih lama di dalam kulit kita bila out-time-nya kita tingkatkan. Sedangkan kalau yang kedua, yang terakhir, itu out-time-nya agak cepat, sehingga energi radiofrekuensinya juga tidak terlalu lama. Itu juga mempengaruhi hasil dari case rejuvenation atau scar. Ini adalah dermal relative thickness yang biasanya dipakai, walaupun kita tahu setiap kulit itu bisa berbeda kedalamannya. Ada yang dalam, ada yang lebih dangkal, dan juga berhubungan dengan jenis kelamin juga. Untuk benefitnya, alat ini dapat digunakan untuk case acne, acne scar, pori-pori, kerutan, rejuvenation, stretch mark. Ini adalah gambar dari histologi anatomi dari kulit babi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulannya, dermal coagulation-nya itu sesuai dengan penetrasi needle yang kita lakukan. Misalkan kita setting 1,5 mili, hasil dermal coagulation-nya juga 1,5 mili. Jadi untuk kasus pori-pori, misalkan 1 mili, dermal coagulation-nya benar-benar 1 mili. Ataupun kasus untuk scar yang agak dalam, 2,5 mili, dermal coagulation-nya memang tepat 2,5 mili. Jadi hal ini sangat presisi. Sebelum saya mengenal si microneedle radiofrekuensi, saya berpikir saya memiliki dermapen. Kemudian saya juga memiliki laser. Laser saya cukup bagus untuk scar. Dan buat apa saya harus menggunakan si microneedle radiofrekuensi ini? Dan ini harus penting untuk kita ketahui. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau si microneedle sendiri itu chromophore-nya independen, dan kalau laser dia itu chromophore-nya dependen. Jadi resiko HPI-nya juga lebih tinggi. Kemudian kalau si microneedle sendiri ini kita bisa adjust kedalamannya sesuka kita. Untuk kasus apa kita adjust-nya sesuai yang kita inginkan. Kemudian kalau fractional laser biasanya itu berdasarkan pengalaman jam terbang kita. Jadi kalau untuk kasus yang ringan kita setting yang ringan, untuk kasus yang berat kita juga bisa setting yang lebih kuat powernya. Namun kita nggak benar-benar tahu kita itu mencapai di kedalaman berapa. Itu permasalahan utamanya kalau laser. Yang kedua, dermapen sendiri atau microneedle aja itu kontraindikasi untuk kasus acne. Dan ini menurut kepustakaan bisa membuat flare kasus acne ataupun jerawat. Kemudian untuk microneedle radiofrekuensi kita bisa men-treat untuk jerawat ataupun untuk kasus kulit berminyak. Untuk laser tergantung jenis laser apa. Kalau jenis laser fraksional memang kita tidak lakukan untuk pasien yang jerawat. Dan side effect-nya, HPI-nya memang lebih tinggi untuk laser. Kemudian epidermal disruption-nya untuk microneedle radiofrekuensi sekitar 5%, untuk laser sekitar 10-70% bergantung dari power yang kita gunakan. Dan healing prosesnya lebih cepat microneedle dibandingkan fractional laser. Kemudian untuk kedalamannya, microneedle kita bisa mencapai sampai 3,5 atau lebih, bahkan sampai 4 mili juga bisa. Kalau laser menurut kepustakaan, dia hanya mencapai 1,6 mili saja. Ini adalah perbedaan yang insulated, yang di ujungnya aja, non-insulated yang seluruhnya. Ini ada penelitian yang dilakukan di Jepang untuk kasus anti-aging, dilakukan treatment microneedle radiofrekuensi dengan parameter yang disebutkan ini, dilakukan penelitian di evaluasi 6 bulan dan 12 bulan.
gambar yang hijau ini itu adalah gambar yang tidak ada perubahan, sedangkan gambar yang abu-abu dan oranye adalah gambar ada perubahan yang cukup signifikan dalam anti-aging. Dan hasilnya cukup signifikan. Target areanya bisa hampir di seluruh kulit wajah ataupun di badan. Dan ini untuk prosedur sendiri, pre-treatment-nya kita bersihkan wajah, kita bisa kasih anestesi krim, kemudian ini parameter yang ada di kepustakaan, dan setelah terapi kita dapat menggunakan kulitnya didinginkan dan dikasih antibiotik krim. Apa sih resiko dari si microneedle radiofrekuensi ini? Ini kebetulan ini adalah wajah saya dan saya ini kulitnya tipe sensitif. Ini sesaat setelah saya mengerjakan microneedle radiofrekuensi. Langsung edem. Saya berpikir edem ini akan lama, namun saat saya kerjakan pagi dan sore atau malamnya dia langsung lenyap. Dan mungkin sekitar 3 hari benar-benar lebih bagus. Kemudian biasanya kita bilang ke pasien sekitar 1-3 hari. Dan bruising ini saya nggak pernah menemukan, mungkin ini bisa terjadi di kulit yang sangat super tipis dan penggunaan si microneedle-nya depth-nya terlalu dalam. Kemudian hipersensitivitas, saya belum pernah menemukan juga. Hiperpigmentasi atau hipopigmentasi ini masih wajar terjadi. Pinpoint bleeding itu lebih ke arah insulated karena dia tidak ada perlukaan di epidermis. Sedangkan yang non-insulated karena dia bersifat seperti kauter, jadi dia juga tidak ada perlukaan pinpoint bleeding. Purpura saya jarang menemukan. Ini adalah suatu prosedur microneedle radiofrekuensi yang mungkin bisa dilihat. Ini adalah video microneedle radiofrekuensi dan mungkin untuk real penggunaannya kita bisa kombinasikan dengan penggunaan serum terlebih dahulu, lalu kita aplikasikan microneedle radiofrekuensi. Ataupun kita juga bisa menggunakan PRP juga. Gambar tadi yang barusan saya lakukan adalah saya men-adjust kedalamannya. Jadi kedalamannya saya rubah. Untuk kasus yang bopengnya lebih nggak bagus, saya naikkan kekuatannya. Gambar setelah 3 kali treatment. Ini gambar setelah 3 kali treatment untuk pori-pori. Dan ini juga untuk pori-pori dan sebagian untuk jerawat. Ini kebetulan ini wajah saya sendiri, di pipi kanan saya ada bopeng, dan saya melakukan 2 kali treatment, memang tidak 100% perfect, tapi mungkin kita lihat dia sedikit lebih baik ya. Ini adalah kasus untuk scar, dan ada jerawat juga, kita lakukan dengan hasil yang cukup signifikan untuk 1 kali treatment. Ini untuk kasus jerawat, tanpa penggunaan krim ataupun obat minum, cukup signifikan. Dan ini untuk kasus scar atau pori-pori. Sebagai kesimpulan, jadi microneedle radiofrekuensi ini boleh kita pertimbangkan sebagai terapi yang efektif untuk treatment mau anti-aging ataupun scar dengan hasil yang bermanfaat dan minimal downtime. Semoga bermanfaat. Terima kasih.